Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di lanjutan mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dari awal contoh soal dan contoh kasus dari awal hingga ke jurnal penutupnya. Jadi teman-teman wajib menyimak ini. Nanti misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di WA group ya, WhatsApp group. Langsung aja, saya punya soal. Oke, sama-sama kita simak ya. Ini ada soal. Jadi soal ini ada 21 transaksi yang harus kita buat jurnalnya sampai dengan susunan laporan keuangannya. Nah, yang pertama ada pada tanggal 20 Juli 2020, Jessica telah memiliki online shop kosmetik. Namun usahanya ini belum memiliki pembukuan. Jessica melakukan proses list aset yang dimiliki. Yang pertama ada kas sebesar 1.200.000, persediaan sebesar 1 juta. Yang terdiri dari Natur Republik Aloe Vera 100.000, 5 piece, harganya jadi 500.000. Listip Seoul 50.000 dikali 5 piece jadi 250. Kemudian masker aloe vera 25.000 menjadi 4 piece, 4 piece jumlahnya dikali 100.000. Kemudian night cream Innisfree ya, ada 3 piece, harganya 50.000 jadi 150.000. Nah, kemudian pada tanggal 1 ini, masih di tanggal 1, ada piutang sebesar 500.000. Terdiri dari piutang tuan A 250.000, piutang tuan B 250.000, dan si Jessica juga punya hutang sebesar 500.000. Hutang tuan C 500.000. Nah, nanti langsung kita pindah ke jurnalnya ya. Kita langsung menjurnalkan. Sebelah sini. Nah, ini sudah dikuningkan. Jadi tadi ada kas. Kasnya 1.200.000. Kas di mana? Kas ini debit, ini debit, ini kredit. Buat yang masih bingung di mana letak-letaknya, teman-teman bisa buka di sini ya, di bawah sini. Nah, ini kas bertambah berarti kasnya di debit ya, kasnya di debit, dia bertambah. Jadinya langsung aja seperti ini ya. Oke. Nah, sebelah sini nanti teman-teman bukanya di HP, bisa seperti di HP untuk HP satunya lagi misalnya untuk jelas ya. Jadi yang satu bisa lihat caranya di HP satunya lagi, yang satunya lihat soal. Jadi biar nyambung ya apa yang saya jelaskan. Nah, yang soal pertama tadi si Jessica punya kas ya sebesar 1.200.000. Nah, jadi dia di sini debit, sini kredit. Sorry. Kas bertambah si Jessica sebesar 1.200.000. Oke.
Kemudian persediaannya 1 juta. 1 juta ini tadi didapat dari soalnya ya, soalnya ini tadi nih. Ini persediaan sebesar 1 juta. Nanti ini yang rinciannya nanti kita tulis di kartu persediaan. Oke. Kemudian ternyata ada piutang sebesar 500.000, kita buat juga di sebelah debit ya. Karena piutang termasuk debit. Kemudian hutangnya ada 500.000. 500.000. Maka kalau hutang itu posisinya di mana? Hutang usaha, kreditnya bertambah, maka di sebelah kredit. Oke. Nah, jadi pasti kalau sudah seperti ini agar balance, pasti kalian harus memasukkan keterangan modal di sini. Modalnya berapa? 2.200.000. Penjumlahan dari kas dan persediaan 1.200.000 ditambah 1 juta berarti 2.200.000. Oke. Karena kenapa? Karena di sini ada 500. Piutangnya 500, jadi nggak perlu ditulis di sini juga. Total semuanya ini nggak perlu ditulis. Kalau kita tulis semuanya berarti 2.700.000 tidak balance nantinya dengan sebelah kreditnya. Maka modalnya hanya 1.200.000 dan ditambah 1 juta, Oke. Nah, alurnya jurnal dicatat di jurnal umum atau jurnal gabungan, persediaan diinput ke kartu stok, piutang diinput ke buku pembantu piutang, hutang diinput ke buku pembantu hutang. Jadi masing-masing ini nanti kita input ke bukunya masing-masing. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Pada tanggal 22 Juli 2020, Jessica mendapatkan orderan dari Tuan D dengan nomor orderannya 20 atas produk SK2 sebesar 900.000. Transaksi ini didapat e-commerce, Tokped, Shopee, dan lain-lain. Jessica tidak memiliki barang, sehingga Jessica menerapkan sistem dropship. Ongkir ditanggung oleh buyer sebesar 30.000. Pada saat bersamaan, Jessica melakukan proses order kepada toko Etude nomor 06 sebesar 850.000 ditambah 30 ongkirnya dan langsung membayarnya. Nah, jadi sebelum kita ke jurnal umum, kita harus bisa memahami maksud dari transaksi nomor 2 ataupun semua transaksi. Baru nanti kita bisa menulis jurnalnya, ya. Nah, pada kasus ini sekali lagi sistem dropship. Buat yang belum tahu dropship, mungkin teman-teman sudah tahu dropship itu adalah proses pemesanan produk, tetapi tidak harus stok barang. Artinya kita sebagai jembatan customer, kita langsung order ke suppliernya langsung dan supplier mengirim barang kepada customernya. Tapi namanya pakai nama dropship atau kita sebagai dropshipper namanya sebagai dropshipper. Ya, untuk dropship. Sorry, kita lanjut ya. Oke, pada nomor 2 tadi bahwasannya mendapat orderan dari Tuan D sebesar 900.000. Transaksi ini dapat dari e-commerce. Jadi kalau kayak gitu, berarti kan karena di e-commerce dan di e-commerce itu tidak langsung membayar kepada kita, artinya kita memberikan ya nggak langsung bayar ke kita. Nah, di sini anggap saja kita ini menggunakan sistem Tokopedia ya. Jadi sebelum ini kita lihat dulu apakah Shopee atau Tokopedia, karena Tokopedia dan Shopee berbeda. Di Tokopedia kita itu harus menanggung ongkirnya. Tapi kalau di Shopee kita tinggal terima beres aja. Shopee langsung menotal jumlah ongkirnya, jadi kita nggak bayar ongkir lagi. Tapi kalau di Tokopedia kita membayar ongkirnya di luar transaksi orderan yang di order ya. Nah, kalau seperti ini berarti kan kita tulis di jurnalnya
piutang. Piutang berarti 900 ditambah dengan 30.000. 30.000-nya apa? Biaya pengiriman. Nah, di sini di piutang ditulis di debit. Oke. Ditulis di debit. Nah, penjualan ditulisnya di kredit, biaya pengiriman di kredit agar balance ya. Jadi harus ada, pokoknya kanan kiri harus diisi, tidak boleh cuma di debit aja kosong, di kreditnya terisi ataupun sebaliknya. Jadi harus kita membuat timbal balik. Nah, keterangannya itu seperti itu. Oke, selanjutnya tadi si Jessica tidak memiliki barang tersebut. Oke, pada saat bersamaan, Jessica melakukan proses order kepada toko Etut sebesar 850.000 ditambah 30 ongkirnya dan langsung membayarnya. Nah, di sini kita buat pembelian di debit, ya, kemudian biaya pengiriman 30.000, berarti kan yang kalau kita melakukan pembelian, berarti kan uang yang kita keluarkan ada uang kas kita sebagai usaha ya. Berarti kasnya di sini di kredit karena kasnya keluar untuk membayar biaya pembelian barang di supplier tersebut. Oke. Nah, di sini 850.000, biaya pengiriman 30.000. Jadi di kasnya berarti yang kita keluarkan adalah 880.000. Selanjutnya lanjut ya. Pada tanggal 23 Juli, orderan Tuan D nomor 020 telah dikirim oleh toko Etut dengan atas nama Jessica. Nah, ini nggak perlu di jurnal karena memang tidak ada nominal transaksi di tanggal 23 Juli. Selanjutnya nomor 4 ya. Pada tanggal 24 Juli, orderan Tuan D nomor 020 telah tiba. Tuan D membayar 930.000 kepada Jessica, ya, pencairan dana dari e-commerce tadi. Pada tanggal yang sama, Jessica melunaskan hutang Tuan C sebesar 500.000 atas bon nomor 05. Nah, berarti ini si Jessica mendapatkan pembayaran. Kalau mendapatkan pembayaran, berarti kas kita masuk. Berarti sebelahnya dibuat kas pada debit, ya. Kas pada debit, piutangnya udah dibayar. Piutangnya sudah dibayarkan, maka di kredit. Kemudian hutang juga begitu, hutangnya sudah lunas, ya, hutangnya sudah lunas, berarti kita membayar hutang, berarti kas kita terkeluar, berarti dibuat sini 500.000. Oke. Selanjutnya nomor 5. Pada tanggal 27 Juli, Tuan A dan Tuan B membayar piutang kepada Jessica sebesar 500.000. Nah, di Tuan B, Tuan A dan Tuan B, pada soal, kita lihat ya, pada soal, ini soalnya tadi. Nih, piutang Tuan A 250.000, Tuan B 250.000, maka harus kita pisah transaksinya, jangan langsung 500.000. Berarti piutang kita diterima pembayaran nih dari Tuan A dan Tuan B, maka di kas ya, maka di kas 250.000, piutangnya 250.000, kasnya juga sama untuk yang Tuan B, di debit 250.000, piutangnya 250.000. Oke, lanjut. Soal nomor 6, transaksi nomor 6, sorry. Pada tanggal 28 Juli, Jessica membeli pulsa internet untuk usahanya sebesar 100.000. Berarti uang beban internet. Maka di jurnalnya dibuat beban internet di mana? Di debit. Kasnya keluar di 100.000 di kredit. Selanjutnya nomor 7. Pada tanggal 29 Juli, Jessica kembali mendapatkan orderan dari pelanggan Instagram bon nomor 21. Pelanggan itu membeli 1 pieces Natur Republic Aloe Vera 125.000, 1 piece lipstick Sol
2 piece masker aloe vera 30.000, 4 piece produk Laneige night cream 55.000. Karena Jessica tidak memiliki produk Laneige, maka Jessica memesan toko Etude kepada toko Etude seharga 37.500 4 piece. Jadi dia membayar 150.000 ditambah 35 ongkirnya. Dan langsung membayarnya pada hari itu juga. Pelanggan juga membayar pada saat itu sebesar 515.000, di mana dengan rincian 480.000 ditambah dengan 35.000 ongkirnya. Jadi pada kasus ini Jessica itu tidak semua memiliki stoknya. Yang punya stok hanya Nature Republic, lipstick dan masker. Yang produk Laneige Night Cream ini tidak punya, maka si Jessica memesan kepada toko Etude dan langsung dibayarkannya. Jadi jumlahnya seperti ini. Pertama, kita mendapatkan pendapatan kas sebesar 515.000 ya. Dengan rincian penjualannya 450.000, 80.000, biaya pengirimannya 35.000. Oke. Jadi kalau ini total maka 515.000. Nah, kemudian si Jessica saat bersamaan juga langsung memesan si night cream tadi, pembeliannya 150.000 dengan biaya kirim 35.000 di debit. Oke. Kasnya berkurang, maka 185.000. Jadi harus rinci semuanya, transaksinya harus jelas tercatat di jurnal. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juli, Jessica menerima produk dari toko Etude dan produk tersebut diantar kepada pelanggan Instagram. Jessica membayar ongkos kirim 35.000 kepada pihak ekspedisi. Nah, pihak ekspedisi berarti ada beban yang dikeluarkan berarti biaya pengiriman 35.000, kas kita keluar berarti 35.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli, pelanggan Instagram menerima produk Jessica. Namun, pelanggan tersebut meretur produk Jessica untuk lipstick Sol, dikarenakan produk yang diminta berbeda variannya. Untuk itu, Jessica mengembalikan uang pelanggan sebesar 75.000 plus ongkir ditanggung sebagian 17.500 atas return tersebut. Jadinya 92.500. Nah, ternyata produk yang diterima oleh yang order di Instagram tadi itu salah variannya, maka si Jessica melakukan return penjualan. Kalau lupa tinggal lihat posisi akun. Return penjualan di debit yang bertambah ya. Yang bertambah apa? Maka di debit, seperti itu logikanya ya. Nah, debit bertambah, makanya dibuat di sini di debit. Kemudian biaya pengiriman juga di debit, kas berkurang, maka 92.500. Oke, selanjutnya pada tanggal 1 Agustus barang returan tersebut tiba. Tidak ada transaksi ataupun nominal, maka jurnal tidak harus diisi ya. Bahkan tidak diisi. Nah, nomor 11. Pada tanggal 10 Agustus, Jessica kembali melakukan pembelian untuk stok barang. Jessica membeli barang kepada toko Etude dengan nomor BON 08. 2 piece Nature Republic aloe vera seharga 98.000, 4 piece Laneige night cream seharga 37.500 dan langsung dibayar pada saat itu. Jessica membayarnya plus ongkir ya, 15.000. 346 tambah 15.000 maka 361.000. Nah, berarti di sini si Jessica melakukan pembelian. Pembelian bertambah, maka di debit. Oke, pembelian pertama berarti dia di debit. Ini di debit 36. Biaya pengiriman bertambah, dia di mana? Biaya ini di debit. Kemudian yang berkurang berarti kreditnya 361.000. Oke, masih semangat? Lanjut ya. Sekarang transaksi nomor 12.
Pada tanggal 11 Agustus, pesanan sampai. Namun, ternyata produk Satu Republik kurang 1 piece. Jessica melakukan komplain dan sesuai kesepakatan maka produk tersebut dikembalikan dalam bentuk uang oleh seller. Nah, Satu Republik tadi berapa? 98.000. Maka di sini kita menerima pemasukan. Pemasukan kita bertambah, maka di debit. Kemudian return kembalian di kredit. Harganya 98.000. Lanjut nomor 13. Pada tanggal 30 Agustus, Jessica membeli paket internet untuk usahanya sebesar 200.000. Berarti kita mengeluarkan uang beban internet ya. Kalau beban internet termasuk ke biaya di mana jika biaya bertambah maka dia di debit. Masukkan kita di debit. Oke, di debit kasih kurang 500.000. Selanjutnya pada tanggal 5 September Jessica menarik price sebesar 100.000. Price itu pengambilan pribadi. Price di mana price ya. Price bertambah di debit. Maka kita buat price di debit, kas kita berkurang berarti di kredit. Gampang. Pada tanggal 25 September kembali terjadi penjualan bond nomor 22, 1 unit aloe vera sebesar 125.000 secara tunai pada teman Jessica. Orderan ini langsung dibayar dengan cash. Nah, ini kan kas kita bertambah. Maka jika kas bertambah, kita taruh di debit. Kalau penjualannya di kredit. Kemudian pada tanggal 29 September, Jessica kembali menambah modal dengan bentuk uang tunai sebesar 500.000. Si Jessica menambah modal, berarti kas masuk ya, berarti di debit, modal di kredit. Transaksi nomor 17, pada tanggal 15 November, kembali terjadi penjualan kepada pelanggan Instagram. Ya, bond nomor 23, skincare paketnya seharga 920.000 dengan ongkirnya 30.000. Pelanggannya langsung membayar pada hari itu juga. Namun Jessica nggak memiliki produk tersebut, jadi dia langsung dropship kepada toko Etut ya seharga 725.000 ditambah dengan ongkir. Jessica langsung membayar. Rp765.000 kepada toko Etut pada hari yang sama. Maka jumlahnya seperti ini ya. Pertama, si Jessica mendapatkan uang kas dari penjualannya. Yakni kita taruh di debit. Kemudian penjualan dan biaya pengirimannya di kredit. Kemudian si Jessica juga melakukan pembelian. Pembeliannya ini bertambah, maka kita lihat pembelian bertambah, maka dia di debit ya. Maka dia di debit, biaya pengirimannya juga di debit. Karena biaya pengiriman bertambah, maka di debit. Oke. Nah, kasnya berarti berkurang, berarti 755.000. Selanjutnya, pada tanggal 16 November, toko Etut mengirim paket pesanan kepada pelanggan nomor 23. Tidak ada transaksi, karena tidak ada nominal di transaksi itu. Hanya alurnya saja. Nomor 19 pun juga sama, pada tanggal 17 November, paket tersebut telah tiba. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember, Jessica membeli paket internet sebesar 200.000. Yang bertambah apa? Yang bertambah berarti biaya internet. Kita lihat di sini, biaya internet berarti di debit. Oke. Di debit, maka kasnya berkurang. Ini 200.000 ya. Selanjutnya, yang terakhir, tanggal 28 Desember, Jessica kembali membeli stok barang kepada toko Etut. Nah, listrik, Natu Republik Aloe Vera, masker. Jadi totalnya 313.500. Namun diberi diskon menjadi 300.000 dan membayar ongkir sebesar 30.000. Jadi Jessica membayar 30.000 diantar pada hari itu juga. Maka kalau kayak gini, diskonnya pun tetap kita tulis ya.
seperti ini. Pembelian di debit 313.500, biaya pengiriman 330.000. Kasnya berarti keluar 330.000. Potongan pembelian yang bertambah ya, berarti dia di kredit 13.500. Nah, jangan lupa kalau sudah menjurnal debit dan kreditnya dijumlah, makanya nanti baru itu pakai Excel aja. Tapi yang laptopnya rusak ataupun laptopnya sedang bermasalah, dipinjam tetangga dan sebagainya, maka tulis tangan ya untuk tugasnya nanti. Nah, ini kita jumlahkan harus sama kanan dan kiri. Yang debit 11 juta, yang kanan juga 11 juta. Jadi harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah dalam penjurnalan. Jadi harus diingat lagi. Oke, kalau sudah kita menjurnal, maka setelah itu kita lakukan kartu persediaan, ya, meng-cross-check stok awal. Jadi stok itemnya per tanggal ya, per transaksi. Jadi per produk juga kita buat per produk. Sebentar, saya buka soalnya di HP dulu. Oke. Nah, pada tanggal 20 Juli ya, Nato Republik itu dibeli sebanyak 5 piece. Harga beli 100.000, total 500.000. Yang keluar juga dicatat. Nah, inilah guna kartu persediaan. Ya, jadi detail harus dicatat. Oke. Nah, jadi misalnya kalian punya online shop, begini cara pencatatannya. Jadi terlihat nih, oh produk ini yang keluar masuk sekian, keluar sekian. Jadi tidak ada nanti kesalahpahaman kok tiba-tiba tidak ada gitu. Di sini terlihat bahwasannya Nato Republik Aloe Vera terdapat banyak transaksi dan menggunakan metode FIFO. Metode FIFO adalah first of out. Jadi stok awal itu harus dihabiskan terlebih dahulu, maka pencatatannya itu harus dipisah. Nah, oke, kita lihat ya, ini pada tanggal 20 Juli 2020, stok awalnya yang masuknya 5 piece dengan harga modalnya 100.000. Maka 500.000. Kita catat di sini 5 dikali dengan 100.000, maka 500.000. Oke. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020, pelanggan Instagram melakukan pembelian, yakni dijual dengan harga 125.000. Ini menggunakan stok yang kita beli harga 100.000. Maka di sini otomatis 5 dikurang 1. Di sini dibuat jadi 4. Ya, 100.000, maka stoknya tinggal 4 dengan harga 100.000, di totalnya 400.000. Baik, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020, toko Etut, oke, kita membeli lagi stoknya, tapi harganya tidak 100.000 lagi, tapi harganya 98.000. Nah, pencatatan ini nggak boleh digabung kalau menggunakan metode FIFO. Harus dipisah. Makanya di sini kita turunkan stok awal yang 100.000, kan sisanya 4. Oke, kita buat stok baru. Stok baru dengan modal 98.000, kita buat di bawahnya, yakni 2, harganya 98.000, jadi totalnya 196.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus, ada returnnya 1. Returnnya yang gimana? Harga modal berapa? Harga modal 98.000. Maka yang berkurang adalah stok dari produk yang harga modalnya 98.000. Maka di sini lagi 2 dikurang 1 karena return, jadinya tinggal 1. Oke, yakni 98.000.
98.000 di sininya tetap ya, karena dia return nggak berkurang kan, karena hanya mengembalikan barang saja. Nah, selanjutnya barangnya berkurang. Barangnya berkurang, tetapi ini harusnya 98.000 ya, salah ini. 98.000. Sorry ya, jadi stoknya tinggal 98.000, totalnya 98.000. Nah, lanjut nih, pada tanggal 25 September, Joko membeli satu dengan harga 125.000. Nah, ini dia ini menggunakan stok yang beli modalnya 100.000. Maka yang tadinya stok 4 tinggal 3. Di sini adalah 300.000. Satunya tetap karena stok yang harga modal 98.000 masih tetap 1. Selanjutnya di tanggal 28 Desember toko Etudes ya kita membeli lagi si Jessica tadi 2, harganya beda lagi 88.000 modalnya ya, jadi kita tulis lagi di bawah stoknya ada 88.000, kita kalikan 2 126.000. Nah itu ya kalau untuk cara persediaan ini. Maka nanti di sebelah sini ada rincian stoknya. Rincian stok ini didapat dari penjumlahan modal 100.000, modal 98.000 ditambah dengan 88.000. Makanya di sini 574.000. Nah, ini yang agak rumit aja karena transaksi donatur repo BA BPR cukup banyak. Kalau yang lain seperti sama juga ya. Selagi harga modalnya sama maka dikurang langsung. Tapi kalau harga modalnya berbeda maka kita buat terpisah. Nah, oke, paham ya? Dari sini kita rincikan stoknya. Jadi seperti ini. T-shirt sale 250.000, masker aloe vera 50.000, neck cream 150.000, lalu kita total lah persediaannya 1.311.500. Nah, kalau sudah seperti ini berarti selesai. Selanjutnya kita membuat buku besar. Kartu persediaannya sudah selesai, kita membuat buku besar. Untuk buku besar ini kita membuka lagi jurnalnya ya. Ini kita pisahkan per bagian pentingnya seperti kas berapa, piutang berapa, persediaan berapa, hutang berapa, modal berapa, price berapa, penjualan berapa, piutang berapa, pembelian berapa, potongan pembelian berapa. Return pembelian ada enggak, biaya pengiriman, kita lihat lagi di jurnalnya untuk kas. Oke, kita buka ya jurnalnya. Kita jumlahkan yang kas saja. Ya, yang kas saja. 1.200.000, kemudian sebelah debit, kredit ya. Kemudian ini ada kas 1.000, kemudian kas sudah debit lagi mana nih? Kas lagi. Nah, kemudian kas lagi. Lalu kita jumlahkan yang kas saja. Nah, jadinya ini jumlah kas masuk sekian, jumlah umumnya sekian. Oke, kreditnya segini. Hasil penjumlahan dari jurnal umum juga. Maka didapatlah selisih. Ya. Selisihnya menjadi 1.079.500.
di debit ya. Kemudian piutang juga sama, lihat jurnalnya, jurnal kas masuknya piutang, kita lihat ya piutang. Piutang ada teman-teman. 500.000 piutang ya di debit, kemudian ada lagi piutang 930.000. Nah, ini jurnal kas masuknya sudah didapat, yakni 1430 ditambah dengan debitnya 930 ditambah dengan 500 tadi ya. Nah, begitu seterusnya. Persediaan 1 juta kita lihat. Nih, 1 juta. Jadi semuanya dipisah dan dipecah untuk buku besar. Oke. Selanjutnya baru kita ke neraca saldo. Oke, neraca saldo. Ini tabelnya. Kita tinggal pindahkan saja yang sudah kita buat sebelumnya. Kasnya 1.079.000 sesuai dengan buku besar tadi ya. Piutangnya berapa? Karena tidak ada 0 karena sudah habis, tidak ada tersisa. Kemudian pokoknya tinggal disalin saja modalnya. Modal 2.700.000 kita lihat di sini ada ya di kredit sesuai dengan bagiannya. Kalau di debit, kalau di kredit dia kredit. Barulah kita jumlahkan yang namanya neraca kanan kiri harus sama. Debitnya segini, kreditnya juga harus segini. Kalau tidak balance berarti ada yang salah dengan perhitungan. Oke. Selanjutnya barulah kita membuat laba rugi. Penjualannya berapa? Tinggal kita pindahkan. Penjual laba rugi itu adalah perhitungan selisih antara penjualan dengan beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Hitungnya ada berapa, itu masuk ke penjualan, maka penjualan bersih ada 2.350.000. HPP-nya dihitung semuanya. Persediaan awal, berapa pembelian, hitung potongan pembelian, persediaan akhir, harga pokok. Nanti di total ya, jadinya HPP-nya didapat 1.991.500. Berarti kan ada labanya nih, ada selisihnya. 388.500 ini didapat dari segi ini, dari 390.000 ditambah dengan 1.991.500. Oke, laba pokoknya. Nah, sebelum cari lagi ada biaya-biaya enggak? Ternyata ada biaya pengiriman sebesar segini, biaya internetnya 500.000, maka laba bersihnya adalah minus 209.000. Minus ya, berarti si Jessica itu rugi, tidak untung. Laporan perubahan modal, modal awal 2.700, laba bersihnya berapa? Minus 209.000. Oke. Maka price-nya 100.000, maka modal akhirnya 2.361.000 itu modal akhirnya. Nah, neracanya seperti ini, kasnya berapa, persediaannya berapa. Jadi di sininya modal seperti yang saya jelaskan di video awal untuk neracanya. Oke, sampai di sini bagaimana? Agak muat, belum muat ya, jadi harus diulang-ulang.
Cukup sampai di laba-laba ini saja ya, untuk kita memahami sekilas tentang akuntansi. Ini nantinya saya akan berikan soal yang harus teman-teman kerjakan sampai dengan laba rugi ini. Ya. Sampai dengan laba rugi ini. Sampai dengan pembuatan neraca ya, sampai sini. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa memahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.